restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Meski masih dalam keadaan pandemi COVID-19 gelombang ketiga varian Omicron ini, kita semua berharap agar keadaan tetap baik-baik saja dan pandemi ini cepat berakhir. Tentunya agar selalu sehat di masa pandemi ini, saya menghimbau ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama, kita harus berpikiran positif. Kemudian mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Lalu jangan lupa ikut program vaksinasi, kemudian menjaga pola makan, menjaga pola istirahat ataupun tidur, serta teratur berolahraga tentunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana mayantara atau juga sering disebut dengan cybercrime ataupun kejahatan cyber ataupun kejahatan telematika. Apa itu tindak pidana mayantara atau cybercrime? Apa saja penggolongan dan jenis-jenisnya? Bagaimana perkembangan dan penanggulangannya cybercrime di Indonesia? Mari ikuti bersama. Adanya tarik-menarik kepentingan ataupun konflik interest antara manusia dan iblis dapat dipandang sebagai embrio kejahatan, bermula dari kesombongan iblis yang tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan. Akhirnya iblis pun terusir dari surga. Kemudian sebagai wujud dendamnya, ia bersumpah serapah akan menggoda anak cucu Adam untuk juga mengikutinya ke neraka. Pada manusia bahwa hasrat untuk merusak sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai. Itu menurut Sigmund Freud. Jadi di sini saya berpesan kepada para mahasiswa sekalian yang sekarang menjalin hubungan dengan seseorang lawan jenis atau pacaran untuk jangan terlalu mencinta, karena dikhawatirkan ketika putus cinta sudah menjadi benci, maka besarnya kebencian tersebut sama dengan besar rasa cinta saat menjalin hubungan. Banyak peristiwa dalam berita kita temukan seorang tega membunuh pacarnya sendiri karena selingkuh. Semua berawal dari diri yang terlalu mencinta. Barangkali dari teori ini, caption Joker pun tercipta, yaitu orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Namun sebagai orang beragama yang taat, tentunya caption ini langsung bisa terbantahkan, di mana seseorang yang memiliki kecerdasan secara spiritual akan mampu mengendalikan akal dan pikirannya ketika dalam keadaan emosi tinggi. Modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan tatanan kehidupan manusia yang kompleks, di satu sisi berdampak positif untuk memudahkan praktis kehidupan manusia, namun sudah menjadi konsekuensi resiko timbulnya modus kejahatan baru. Dapat dikatakan tidak ada kejahatan tanpa manusia. Semakin muktahir perkembangan teknologi, maka semakin rumit pula bentuk dan modus kejahatan. Ada banyak sekali pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang kejahatan cyber. Tidak ada pertentangan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, bahkan semua memiliki pola definisi yang sama. Sehingga bila mana kita menganalisa dari pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, kita dapat dengan mudah menarik sebuah kesimpulan tentang pengertian dari kejahatan cyber tersebut. Menurut Parker, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Menurut Wahid dan Labib, cybercrime didefinisikan adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Kemudian Widodo
mengartikan cybercrime adalah semua kegiatan individu ataupun kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Sedangkan menurut Moore, cybercrime is crime that involves a computer and a network. Atau diterjemahkan, kejahatan cyber adalah kejahatan yang melibatkan atau menggunakan sarana komputer dan jaringannya. Seorang dosen dari Universitas Borneo Tarakan yang bernama Yasser Arafat menyimpulkan bahwa kejahatan cyber adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Banyak sekali para ahli melakukan penggolongan kejahatan cyber. Namun di antara penggolongan-penggolongan tersebut, saya lebih cenderung tertarik pada penggolongan yang lebih sederhana dengan membagi kejahatan cyber ke dalam dua golongan saja, yaitu cyber-related crime dan cybercrime. Cyber-related crime yaitu kejahatan cyber yang tidak hanya dapat dilakukan di dunia cyber atau dunia maya, namun juga dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan yang sudah ada sebelumnya pada pengaturan KUHP atau pada dasarnya merupakan kejahatan yang konvensional, namun karena berkembangnya teknologi sehingga modusnya pun berkembang menggunakan sarana teknologi komputer. Contoh tindak pidana penipuan, tindak pidana porno aksi dan lain sebagainya. Sedangkan penggolongan lainnya yaitu cybercrime atau kita menyebutnya kejahatan cyber murni, kejahatan yang hanya dapat dilakukan di dunia cyber. Komputer adalah sebagai sasaran, selain ada motif lainnya juga karena ada motif intelektual. Contoh tindak pidana coding, duplikasi kartu kredit hacker, menyebar virus, gangguan sistem, manipulasi data dan lain sebagainya. Motif kejahatan cyber masuk pada tindak pidana khusus. Salah satunya dikarenakan selain memiliki motif kejahatan pada umumnya, juga memiliki kejahatan yang khas pada motifnya, yaitu motif intelektual dan motif sosial. Motif sosial itu seperti ideologi, ekonomi, politik, dan kriminal. Motif intelektual yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan eksistensinya atau pengakuan bahwa dirinya telah mampu merekayasa dan mengimplementasikan pengetahuan pada bidang teknologi. Motif intelektual ini biasanya terjadi pada golongan kejahatan cyber murni, yaitu perilaku menyimpang seperti kejahatan hacker dan lain sebagainya, di mana merasa bangga sudah meretas situs-situs tertentu, kebanyakan pada situs milik pemerintahan. Sedangkan untuk motif ideologi, ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian bidang tertentu pada pihak lain. Banyak sekali kita temukan di media sosial yang sebenarnya termasuk kejahatan cyber, terutama yang lagi populer saat ini, yaitu menyebarkan konten ideologi terlarang di negara kita, yang mana kepentingannya bukanlah untuk kepentingan forum akademisi, namun kepentingan agar ideologinya diterima di negara ini yang membahayakan kedaulatan negara kita. Contohnya penyebaran ideologi yang bersifat radikal, yang mengancam atau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, atau juga menfitnah bahwa ideologi Pancasila tidak sesuai dengan filsafat agama yang dianutnya. Padahal ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan tidak terbantahkan lagi. Kemudian pada motif politik, saya memprediksi bahwa kejahatan dengan motif politik berupa kejahatan kampanye negatif ataupun black campaign akan meningkat pada tahun-tahun politik, di mana akan dilaksanakannya pemilu, pileg, dan pilpres. Ini sudah terjadi di tahun 2018 sampai dengan 2019 yang lalu, dan ini berpola waktu sehingga akan terulang kembali di tahun 2023 sampai dengan 2024.
Jadi para mahasiswa hendaknya lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menerima informasi di tahun politik tersebut. Jangan sampai kita akan menjadi korban. Ya, ini data laporan atau pengaduan cybercrime di Indonesia dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2021. Penipuan online sebanyak 649 kasus, penyebaran konten provokatif sebanyak 1048 kasus, pornografi sebanyak 208 kasus, konten akses ilegal sebanyak 138 kasus, perjudian sebanyak 32 kasus, pemerasan sebanyak 19 kasus. Ini termasuk dengan dalam cyber related crime. Kemudian untuk pencurian data sebanyak 39 kasus, pertas sistem elektronik sebanyak 18 kasus, intersepsi ilegal atau penyadapan sebanyak 24 kasus, pengubahan tampilan situs sebanyak 9 kasus, gangguan sistem sebanyak 4 kasus, manipulasi data sebanyak 71 kasus. Ini termasuk kejahatan cyber murni ya. Sudah pernah kita bahas pada mata kuliah kebijakan hukum pidana, yaitu pertemuan tatap muka yang lalu, bahwa negara atau pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan akan membuat kebijakan yang disebut criminal policy, di mana criminal policy terbagi dua, yaitu non-penal policy dan penal policy. Non-penal policy yaitu kebijakan di luar hukum pidana dalam bentuk upaya pencegahan berupa kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif yaitu penekanan pada objek masyarakat yang berpotensi menjadi korban, seperti kegiatan himbauan agar waspada menjaga data pribadi. Kemudian untuk kegiatan preventif yaitu penekanan pada objek masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku. Nah, kegiatannya berupa pengamanan cyber, patroli cyber, ataupun pengawalan cyber dan sebagainya. Sebagai pelaksana kebijakan non-penal, yaitu lembaga pemerintahan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dalam hal ini Badan Intelijen Keamanan, yang lebih dalam lagi yaitu jajaran Persandian Polri, kemudian Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo, lembaga badan pemerintahan lainnya yang tentunya bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu penal policy atau kebijakan penal, atau sering juga kita sebut dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan dengan sarana hukum pidana dan ditekankan pada upaya penindakan. Berikut pengaturan cybercrime di Indonesia. Yang pertama KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering kita sebut ITE. Kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pengaturan undang-undang lainnya. Menurut saya, pengaturan cybercrime di Indonesia tidak ada kekosongan hukum. Contoh, apabila tidak ada pengaturan cybercrime yang tercantum pada Undang-Undang ITE, maka dikembalikan kepada KUHP sebagai kitab awal. Kemudian pelaksana kebijakan penal pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dalam hal ini reserse kriminal khusus di bidang cyber. Ya, kita telah sampai pada bagian akhir perkuliahan kali ini mengenai perbuatan yang dilarang sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang ITE dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Perlu diketahui bahwa pengelompokan kejahatan menurut Undang-Undang ITE itu ada dua. Yang pertama berkenaan dengan konten ilegal dan berkenaan dengan aktivitas ilegal. Silakan kalian baca sendiri perbuatan-perbuatan yang dilarang pada Undang-Undang ITE.
Dan saya sangat yakin para mahasiswa sekalian mampu untuk membedakan mana itu perbuatan konten ilegal, mana juga perbuatan aktivitas ilegal. Ini bahan referensi yang saya ambil dalam pembuatan paper pembelajaran perkuliahan kali ini. Demikian presentasi perkuliahan kali ini sebagai pengantar sebelum kita membahas lebih dalam tentang tindak pidana mayantara ataupun tindak pidana cyber. Kemudian saya memberikan tantangan kepada mahasiswa sekalian sebagai tugas perkuliahan kita, yaitu membahas terhadap permasalahan yang sedang populer atau viral dalam beberapa minggu terakhir, yaitu tentang binary option. Kemudian sajikan dalam bentuk paper ataupun sejenisnya. Demikian pembelajaran perkuliahan pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.